Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh kita sahur, jangan bobok manis terus. Betul. Ayo sing mau nyepak-nyepake jaran dan dicepake. Jangane gendang dinget, jangane dinget gendang tinggal turune. Kok iso ya kosong. Sing gak pengen masak blendrang dek ngira apa-apa. Oh. Ayo pokoknya jangan males-males ya kan. Biasanya itu kalau sudah mulai hari ke-6, mulai mulai roda rasa-rasen sahur biasanya pertama mulai rasa-rasen, yang kedua kalinya anggarannya mulai entek. Tapi tetap semangat. Karena di setiap sahur penjenengan yang ada di rumah selalu kita temui dengan acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Pak Nanda, ibu-ibu saking pundi? Ibu yang sebelah kiri Ambengan Batu, yang sebelah sini dari Ambengan Bangunan. Loh, Ambengan Batu. Kok sama kita ya? Sehati. Kita kayak mau pramuka ternyata. Kita blonjonan di Pasar Turi bareng kita. Barengan, grosiran. Nah, aku ikut loh ya, kenapa ya kalau misalnya mau makan itu kadang-kadang makanannya banyak, tapi kayak masih kurang lagi, lapar lagi, makan lagi. Banyak itu besar loh, kok makanannya banyak. Berarti panganan banyak, terus buat pangan gitu. Iya, makanannya akeh, ngono maksudnya, makanannya akeh. Banyaknya oke. Sak mulai aku. Jadi makanannya tuh kayak nggak bisa, ya apa ngono rasane? Kayak kurang berkah, kurang piye ngono. Ya enggak, karena nafsu makan kurang enak tuh biasanya gejala-gejalanya dari lambung. Oh gitu. Jadi kalau makan kebanyakan juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Boleh mame kakian, akhirnya dretek kon dindi. Aku tahu apa solusinya. Solusinya apa ya? Solusinya pasti yang satu ini kan. Apa? Pasti yang ijo-ijo royo-royo itu kan. Itu. Tapi sebelum nantinya kita akan mengundang seseorang yang spesial, aku tuh selalu kalau awal-awal sahur itu berenergi. Sebabnya apa kok berenergi? Karena kenapa Ibu? Pertamina My Energizing You. Betek kabeh. Nah, iku mau lek mangan. Ngomong iku. Ya. Lek iku mau yo. Jadi lek mangan kakean begah, gak mangan begah. Solusinya apa? Solusi sehat. Solusi sehat mendeletek. Enggak. Solusi biar kita enggak kena lambung. Ya, itu kudune mimike ya Promak. Mimik Promak. Nah, ini ada. Ada karena Promak itu juga mengobati lambung. Iya, mengobati lambung, mengatasi lambung. Iya. Perut bisa sehat karena Promak gitu. Oh, nah aku tuh penasaran. Berkali-kali kan kita selalu ngomong bahan herbal. Ku apa ae? Kita nggak tahu kan di dalamnya Promak ada apa. Raro. Yo, no gune, no. Ya lebih detailnya, lebih jelasnya. Raro. Tapi asli ya goblok tenan. Langsung aja kita panggil ya. Ada Mas Wawan Sulistyo selaku area Activation Koordinator Surabaya. Silakan Mas Wawan. Monggo. Sini. Oh ya, lihat. Sebelah sini Mas, di tengah. Pengemasan sini. Ya, sip.
Soalnya belum muhrim ya Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Masya Allah. Ini kan biasanya berkali-kali waktu dari awal episode ya. Itu aku tuh penasaran, Promak ini halal apa enggak gitu loh. Oh iya. Alhamdulillah Promak ini insya Allah sudah halal ya. Herbalnya halal ya? Halal. Masya Allah. Ini sudah tersertifikasi halal dari MUI. Logo sudah tertera di kemasan boxnya Promak maupun di sasetnya Promak. Oke, jadi halal ibu-ibu ya, nggak usah ragu lagi. Betul. Gitu ya. Siapa aja boleh. Terus kalau misalnya kan ini sahur nih jangka panjang 30 hari, dikonsumsi terus menerus tuh gimana? Setiap hari konsumsi? Setiap hari, Boleh nggak? Ada efek-efek apa efek samping apa? Efek bonusan ini kan ada masnya di sini apa gimana? Atau efek vokal? Oke, untuk Promak herbal ini boleh dikonsumsi setiap hari dan aman sekali untuk jangka panjang ya. Dan Promak herbal ini sebagai preventif kalau misalkan ada sakit mah biar tidak gampang kambuhan. Gitu. Seperti itu. Tapi kira-kira kapan waktu yang terbaik untuk minum Promak ini? Ya, untuk Promak ini baiknya pada saat kalau misalkan sebelum sahur itu ya. Waktu mau sahur, makan kita minum dulu Promak herbal supaya lambung ini bisa menerima dengan baik makanan yang mau dikonsumsi. Seperti itu. Dan jadi, terus? Ini tadi sudah sampaikan bisa jangka panjang dan boleh Promak herbal ini maupun sesudah makan. Oh, sesudah makan juga boleh. Boleh. Tapi kalau udah terlanjur minum sebelum makan, sesudah nggak usah ya? Iya. Oke, jadi gitu. Nah, kalau pas buka puasa, butuh nggak sih kita juga minum untuk menjaga biar besok sahurnya ini nggak kerucuk-kerucuk, nggak ngono. Menimbulkan fitnah soalnya. Kenapa dia bocor nggak dikira metang ya kan? Iya. Boleh ya. Kalau misalkan tadi pada saat buka puasa minum sebagai preventif kalau misalkan ada yang sakit mah itu biar tidak gampang kambuhan. Atau pada saat gejala timbul setelah makan ternyata makannya keburu-buru, makan yang pedas terus akhirnya aduh kok perutku asam lambungnya naik. Lah itu gejala timbul bisa langsung minum Promak herbal. Nah, ibu-ibu penasaran kan, mumpung ini belum azan Bu, boleh langsung dibuka kan kita udah bagikan nih. Kita akan minum bersama-sama Ibu ya. Ayo coba. Dibuka, ayo berdua. Simpel ini ya. Para Jojo. Ini ayo. Yang buka. Nah ini ya, kita nunggu pokoknya dibuka. Dibuka pemainnya, ayo. Buka dulu. Main gak uwa, ayo. Gini terus langsung diminum. Wah, enak ya ternyata, enak kayak mut-mutan. Nah, herbalnya terasa banget ya Mas ya. Terasa banget. Tapi ingat ya, meskipun tadi katanya sesudah makan terus kemudian kalau misal ada mual boleh minum ya. Tapi lewat azan ya tolong Bu, ya saya ngekel. Kok iso mari ajan mentang-mentang ngene diombe ya. Biar irit diminum separuh-separuh aja buat besok. Besok pas diombe semut tok. Oke, terima kasih sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Mas Wawan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Besok datang lagi Mas Wawan ya. Insya Allah datang. Iya, datang terus dong. Jangan cuma sahur. Ngaji-ngaji yang lain gitu loh. Bisa sahur tok tokoe. Ya ini gini, karena kita mengonsumsi Promak, biar apa? Biar kita tuh tambah keberkahan dalam segi bentuk makanan. Itu. Tapi ade kan raro toh, sing makanan yang berkah itu sing piyak kan raro. Aku nggak tahu, kan perasaan semua makanan ya berkah menurutku. Tapi jangan sampai khawatir sampean semua. Tetap semua itu nanti ada yang menjelaskan. Yo paling tidaknya ade ya pengen ngerti lah. Mana yang berkah, mana yang tidak. Mana yang tidak, mana yang berkah. Kalau kurang berkah mungkin dikasih sama Bapak Kiai ini makanan yang lebih berkah. Amin. Ayo diatur tindak. Langsung Ibu ya, kita panggil bareng-bareng. Gus Miftah. Pemirsa, kita sambut Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin al-ayah amma ba'du.
Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Kita hari ini akan berbicara mengenai keberkahan makanan. Tetap bersama ibu-ibu Kemayu dari Ambengan. Yang mereka luar biasa, sudah dari hari kemarin masih bertahan sampai hari ini. Iya. Berarti mereka nginep di studio. Iya. Mulai. Kok saya kenal suaranya ya? Biasa niku, Bah, Ibu Ewati. Loh, kok ibunya Wati? Lah Budi iki Ibu Ewati ya, Budi. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau Anda makan tuh yang dicari apa? Kenyangnya atau enaknya atau apanya? Enak. Nikmatnya. Apalagi? Enak. Napa, Bu? Napa, Bu? Promo. Enaknya. Enak nggih. Nikmatnya, lezatnya, dan atau kenyangnya. Kenyang. Ternyata itu tidak menjawab pertanyaan saya. Bukan halalnya. Karena orang itu kalau mau makan ternyata yang dicari adalah keberkahannya. Makanya kenapa doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi ternyata makanan itu yang dicari bukan kenyangnya. Banyak orang makan kenyang tapi nggak berkah. Makanya karena nggak berkah, begitu dia makan jadi energinya untuk maling, energinya untuk nyopet, energinya untuk kejahatan, tidak manfaat. Kenapa? Karena nggak berkah. Nah, ini doa yang paling kita hafal. Tapi kita lupa esensi dari doa ini bahwa ketika kita menghadap makanan dan minuman, kita minta sama Allah. Yang dicari itu tidak hanya sekedar perut kita kenyang, atau lisan kita merasakan kelezatan dan kenikmatan, tapi jauh lebih dahsyat daripada itu adalah kita mencari keberkahan. Nah, barokah sendiri itu dalam bahasa Arab artinya ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Tambah. Berarti apa? Dengan makanan itu kita minta nilai tambah dari Allah. Nilai tambah apanya? Yang pertama, ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Kalau gara-gara makanan yang kita konsumsi barokah, berarti energi yang ditimbulkan dari makanan itu menjadi baik. Badannya sehat, ibadahnya tambah mempeng. Badannya sehat, kerjanya tambah mempeng. Ini menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi itu ada berkahnya. Makanya sekali lagi, yang kita cari berkah. Saya jadi ingat kalau ngomong Allahumma barik lana ini. Ada anak kecil baru masuk sekolah diniyah di pondok. Lagi senang-senangnya di pondok. Begitu pulang kemalaman lewat kuburan. Dicegat kuntilanak. Dicegat kuntilanak. Begitu kuntilanak datang, dia nggak takut. Karena dia ingat sama Kiai. Kalau kamu ketemu kuntilanak, kamu bacakan doa dek. Doa apa Kiai? Doa apapun yang kamu hafal. Begitu kuntilanak datang, diangkat tangan langsung berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kuntilanaknya langsung lari sambil bengok-bengok. Kurang ajar. Seumur-umur jadi kuntilanak, baru ini saya mau diuntal. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana kita mencari keberkahan itu? Dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau mengatakan idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit maka nabiya min ada wal yakulha wala yad'uha wala yada'ha lisyaiton wala yamsah yadahu bil mingdil hatta yal'iqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi tu'amihil barakah. Apabila ada sepotong makanan kalian jatuh, makanan jatuh nih, maka ambillah potongan makanan yang jatuh itu, kemudian bersihkanlah dan makanlah. Jadi kalau ada makanan jatuh, itu segera diambil, dibersihkan, dimakan. Makanya dulu ada istilah apa? Belum 5 menit. Ya kalau 5 menit kelamaan lah gitu loh. Kula nate lho, Bah. Dawuh jenengan iku kan kula eling-eling panganan ceblok diumbah di maemne. Lah bukan diumbah, dibersihkan. Lah nggih lah kan pas es krimnya anak kula niku ceblok to. Nek wedi terus kula umbah, kula resik lah kok entek malahan. Nah iya, es krim mau umbah gitu loh. Tempel les batu. Jadi kalau ada makanan jatuh langsung dibersihkan, diambil.
Lah terusannya bagaimana hadisnya? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita akan membahas hanya ada di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Kita kembali. Ayo sar 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 sar. Ayo sar. Ayo sar 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 sar. Kabeh jolali do sar. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Berapa ini ya? Ke-6 ya? Wow, kayaknya masih tetap bertenaga, jelas dong. Kalau misalnya mau pergi kerja, mau kemana-mana, bingung pakai bahan bakar apa? Pakai bahan bakarnya yang bikin kita berenergi, apalagi kalau bukan Pertamina My Energizing You. Pate ono delay barang iku lho. Ibu-ibu, sudah ngantuk tak, Bu? Belum. Katanya energizing. Ibu-ibu,
Kue brownies enaknya dikukus. Gus Miftah manis, bikin aku nggak fokus. Salah toh. Kenapa? Ayo. Karena fokus ngombe jamu di Surabaya. Artinya? Sebetulnya yang fokus itu adalah saya. Lu wes, telu tok. Ayo papat. Mas, papat mas. Balik saya papat. Siji. Tak tambahin nak no. Pari bahasa Indonesia padi, yang kurindukan adalah Bu Budi. Tak geraya golek nanti di mana kene. Ana getek nggih nyenggrek pelem. Cakep. Karo wong tuwek ya gelem to. Pakai baju ke Pertamina. Cakep. Wes sak karepmu Nanda. Jadi etika tadi untuk mendapatkan keberkahan, kalau ada makanan jatuh segera diambil. Dibersihkan, dimakan. Jadi kan kita kadang-kadang makanan masih kotor langsung dibuang. Lah itu berarti Anda sudah terbujuk rayu oleh setan. Karena setan memang mengajak Anda untuk membuang makanan itu sehingga makanan itu menjadi mubadir. Kan kita kadang-kadang sok-sokan, wah kemproh. Iya. Kalau yang jatuh ya kayak umpamane kayak roti yang masih bisa dibersihkan kan bisa saja itu. Kecuali yang jatuh es krim, diumbah, ya hilang mau kok. Nah, itu. Jadi kalau yang memungkinkan katakanlah kayak kita makan roti atau gorengan yang ketika jatuh di lantai masih bisa untuk dimakan, ya diambil saja, dibersihkan. Kalau ada yang kotor yang dikit-dikit dibuang gitu. Tapi jangan dibuang secara keseluruhan. Ini nggak boleh. Gitu. Ini belum sesi tanya jawab, Bu. Santet kapok loh. Dan janganlah orang itu membiarkan makanan tersebut untuk setan. Artinya apa? Kalau kita buang, setan menang. Kalau kita buang, setan menang. Bahkan dalam etika itu begini. Kalau minuman umpamanya, minuman seperti ini. Kok kelebon, lalat, gitu loh. Lalat, yang paling gampang lalat. Ini apa yang Anda lakukan? Ternyata ada caranya. Kalau kecemplung lalat, langsung lalat itu kamu masukkan keseluruhannya. Karena satu sayap membawa penyakit, satu sayap ada obatnya. Setelah itu diangkat lalatnya, dibuang, diminum. Kan kita kadang-kadang, kena laler dibuang. Salah. Dimasukkan sekalian. Loh kok padahal nelek? Jenengan kok yang ngamati laler nelek balang. Rian Bu, Rian. Nah ini caranya seperti itu. Jangan sampai kemudian kita buang. Padahal nggak tahu dasarnya. Dan janganlah dia mengeringkan tangannya dengan sabut tangan, tisu atau serbet, atau mencucinya, hingga dia menjilati jarinya. Jadi kalau makan itu Bu, sebelum tangan dicuci, itu sunnah. Jangan dibersihkan dulu dengan tangan, dengan tisu, atau dengan serbet, atau dengan dicuci. Sebelum dijilati. Dimut. Bahkan dalam hadis lain disebutkan hatta yal ikoha auyul ikoha, sehingga kamu jilat atau menjilatkannya. Jadi didilat utawa kon dilatke bojone. Jadi sunnah kalau habis makan itu umpamane istrinya dipanggil atau suaminya dipanggil, Pak, nanti cangkemmu, nyoh, itu sunnah. Tapi ingat, hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Tidak berlaku untuk sesama jamaah pengajian. Umpamanya berpengajian nanti Bu Yuni, Bardahar, Bu Budi itu Bud dicangkemmu nyoh, itu enggak boleh. Niki Dewi nggih ngoten kula delok, Pak. Kali bojone nggih dawuh jenengan niku. Sok mirengke abeleh ngendikan to. Ya tak irengne lho. Nah iya, nyoh drijine muten. Basa dimut mboten diculke ya drijine. Tiba dicokot. Berarti kira ceker. Jadi itu etika untuk mendapatkan keberkahan. Kenapa? Fa innahu la yadri fi ayyitu amihil barokah. Karena sesungguhnya ia tidak mengetahui makanan mana yang ada berkahnya. Coba Anda lihat, kadang-kadang kita itu makan sudah banyak kok merasa nggak kenyang-kenyang. Ya karena mungkin nggak ada berkahnya. Nggak berkah. Kita terlalu sering menyanyiakan makanan, Bu. Saya itu kalau habis pengajian di pondok itu biasanya saya keliling. Kok ada nasi bungkus dibuang belum habis itu biasanya saya kumpulkan.
Karena bisa jadi itu ada berkahnya. Contoh lagi kita makan minum seperti ini, kita minum masih separuh ditinggal. Bisa jadi yang ada berkahnya itu yang ditinggal. Kemudian kita pengajian dikasih konsumsi snack, makanan dipangan separuh, yang lain dibuang. Makanya yang benar tuh ibu-ibu, open, dibawa pulang. Itulah alasan kenapa kalau pengajian yang bawa tas mesti ibu-ibu. Dikarenakan tujuannya cuma satu, ya, supaya snack itu rasel lebok kayak gitu. Makanya kalau saya pengajian pasti sandal atau sepatu saya selalu saya pakai. Karena kalau saya tinggal berpotensi dimasukkan tas ibu. Lah mbok menawa sing berkah sepatune jenengan kan sandalnya niku. Alasannya satu, ngalah berkah. Ngalah berkah kehilangan sepatu. Nah, jadi itu adalah cara-cara yang kemudian bisa kita lakukan untuk menjadikan makanan yang kita konsumsi itu menjadi berkah. Apa tadi Bu? Makanan jatuh, tolong langsung diselamatkan, jangan dibuang. Karena kalau dibuang setan menang. Jangan mencuci tangan sampai kemudian dijilati dulu. Jangan diserbet dulu. Jangan dilap dulu. Dibersihkan. Karena kan kadang-kadang kalau kita makan muluk tuh. Walaupun ini sederhana ya. Kan Kanjeng Nabi itu makannya sunahnya pakai berapa Nduk? 3 jari. 3 jari. Tapi ingat, jangan kemudian kita fanatik dengan 3 jari. Kanjeng Nabi makan pakai 3 jari ya lumrah. Karena yang dimakan kurma buatin buah zaitun, anggur. Lah wong ambengan gua ya. Saya harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makan pakai 3 jari ya. Modern disuguh rawon. Nah ya, 3 jari ya. Melonyoh tanganmu. Ya tentunya menyesuaikan gitu loh. Masa mangane rawon nganggo 3 jari yo. Lah kowe mangane bebek ya masih bisa. Mangan penyetan masih bisa. Kalau mangane soto, ayo kowe. Ora iso, soto ambengan umpamane itu pakai itu. Enggak bisa begini begitu. Ya makanya boleh pakai sendok. Jadi kadang-kadang kita itu memahami hadis juga butuh pemahaman yang pas gitu loh. Jangan gebaya sunnah Rasul. Wah. Salah. Kayak hari ini yang paling sering saya lihat itu pemahaman yang salah tentang hijab syar'i. Hijab syar'i itu seolah-olah harus nutup sampai mata sampai bawah. Bukan. Selama jilbabmu, pakaianmu menutup auratmu itu sudah syar'i. Jadi enggak harus nutup sampai bawah. Melakukan selimut tiba. Makanya banyak kejadian orang naik motor, jilbabnya masuk ke gear. Ya karena terlalu berlebih-lebihan. Bojo kula kena menan nggih anak ngantek ngisor niku dijahit, Bah. Bundur. Terus mlakune piye? Dilek mlaku ngantek ngene. Lah pocong lah. Bojomu iki menungso apa pocong to? Tok. Nah, apalagi yang lain tentunya masih banyak. Ilmu yang harus kita dapatkan persoalan makanan yang berkah ini. Dan kita akan bahas setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini, tapi jangan lupa di follow dulu ya. Sahur bareng Gus Miftah JTV. Kita kembali lagi di mana Ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolali do sahur. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda.
Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ayo nonton CTV Jawa Timur, acarane Sartaran Kusmita Pintu Bersaya Barokah. Balik lagi bareng adu. Karena rasa dikatek leben nemen. Ya aja toh, kita kan bertiga, bersaudara. Iya. Kalau kehilangan Anda, kamu kan merasa sedih. Saya nggak akan sedih, kan sudah ada penggantinya. Loh, kok bisa? Siapa? Bu Budi. Tapi aman nggih Bu, sedaya kula mek meleng, mugi-mugi jenengan sehat selalu. Amin, Masya Allah. Tapi nanti kalau ada gangguan dari perut jenengan, telat maem, sampai emas, sampai lambungnya bermasalah. Sampai muni. Mungkin ampun khawatir, mungkin kalau sukani proma. Dan karena proma itu adalah Seger ngapal. Wah, karena proma herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk mengatasi gangguan lambung. Ingat sekali lagi bahwasanya proma herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Kembali ke hadis tadi itu, satu kita tidak boleh meremehkan makanan, kemudian dalam hal lain kita juga tidak boleh bersikap tabdir. Tabdir itu apa Bu? Boros. Makanya sebenarnya Ramadan itu kadang-kadang kita juga aneh. Justru tingkat kemubadiran dan pemborosan tabdir itu malah berlebih-lebihan di kala bulan Ramadan. Karena ternyata orang puasa itu yang lapar bukan perutnya, tapi matanya. Iya. Makanya semuanya pengen dibeli. Semua-muanya. Wah, ini tak buka dengan gorengan. Wah, ini mesti. Dilanjutkan dengan dawet, jengkol. Olak. Olak. Baru mangan rawon. Terus, sehingga kemudian kadang-kadang pemborosan ini terjadi justru karena kita puasa. Padahal esensi puasa itu seharusnya adalah supaya kita bisa merasakan penderitaan orang miskin yang tidak setiap waktu bisa makan. Tapi justru ini terjadi euforia dengan terjadinya tabdir atau pemborosan itu. Berarti bulan Ramadan itu malah boros gitu Pak? Boros. Mergo pikirannya ini sih dipikir barang oke sing enak-enak. Iya, bener. Lalu bojoku wis tak kon ora boros malah. Lah piye? Kok bisa? Tadi dawet, kolak, rawon, susu, es sirup ngono kuwi tak kon dadeni siji, dadi siji. Dadi gak dhewe-dhewe wis. Gak boros. Gak boros, tadi rawon, soki soto, soki es, soki kolak. Wis sing rekoso sesuk. Napa? Ha metu kaya solak. Salah metu di sebelah. Makanya ada satu ayat yang sering kita baca soal tabdir, soal pemborosan itu. Sebagaimana yang kita bisa baca dalam surat Al-Isra ayat 27. Apa bunyinya? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya bahwa orang-orang yang tabdir itu adalah saudaranya setan. Jadi ternyata setan itu punya saudara. Siapa saudaranya setan? Orang yang tabdir. Kalau kamu boros memang, wajah kamu memang boros. Ati mbahku, sapa saudaranya setan? Niki lho, tak ngaku dhewe.
Jadi tabdir itu artinya boros. Dan ternyata orang yang boros itu saudara kandungnya setan. Beda Bu, kalau saya itu kalau di rumah makan itu saya selalu beli banyak. Bukan karena boros. Karena banyak juglangan-juglangan yang menunggu sisa makan saya. Ya, para penderek-penderek itu kalau saya makan itu mereka tuh yang dilihat bukan piringnya sendiri, tapi piring saya gitu loh. Ngenten itu rai gitu loh. Makanya mereka itu kelasnya seperti TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi kalau saya memang sengaja beli banyak, karena memang setelah saya makan dihabisi sama anak-anak itu. Itu bukan sikap boros, tapi dalam rangka berbagi. Karena ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Lah, saya bisa bermanfaat bagi teman-teman dia ketika mereka dapat sisa makan saya. Kalau untuk suruh ambil sendiri, mereka malu itu loh. Dikira rai gedek randu isin toh. Lah, mereka atas modusnya itu nunggu sisa makanan saya gitu. Jadi kalau itu konsepnya bukan pemborosan. Kenapa Bu? Saking apa Bu? Betul betul. Cedok nggih diadai ya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah kita memahami orang Jawa itu keren Bu ketika berbicara soal makanan. Coba kalau ibu-ibu lihat bentuk doa minta berkah itu kan kalimatnya jamak ya. Bariklana bukan barikli. Berikanlah berkah kepada kami, bukan kepada saya. Coba kalau kita lihat, yang makan tuh kan kita sendiri. Yang ngunyah mulut-mulut kita sendiri. Yang merasakan nikmat juga lisan kita sendiri. Yang kenyang juga perut kita sendiri. Tapi kenapa bahasanya berikanlah berkah kepada kami, bukan kepada saya? Jawabannya, Dina niki mesak niki lho pun sepuh. Ya lucu Bu Budi. Kaget kok sedikit cangkeme kaget. Sak nggon-nggon kaget kini dodo yu. Kaget. Kok geting aku. Nah, jawabannya adalah, coba saya mau ngambil contoh kopi ini. Hadirnya kopi di hadapan saya ini kira-kira membutuhkan sumbangsih berapa orang? Oh banyak. Dari mereka yang membuat lahan, yang menanam kopi, yang mupuk kopi, yang membersihkan lahan di kopi, kemudian memanen kopi, kemudian yang menumbuk kopi, bahkan kemudian mereka yang terlibat ketika membuat kopi. Kopi ini hadir dari kitchen. Kitchen itu mohon maaf ada yang masak. Dia masak pakai kompor, ada yang membuat kompor. Oh ternyata beli gas LPG-nya di Pertamina. Begitu kemudian dibawa ke sini yang membawa OB. Sampai sini dibawa ajudan saya baru dikasih kepada saya. Berapa orang yang terlibat dari pembuatan kopi ini? Puluhan bahkan mungkin ratusan orang. Makanya begitu Anda berdoa Allahumma barik lana, yang didoakan siapa? Yang didoakan dari mereka yang terlibat dari awal sampai ini. Termasuk saya mendoakan kawan-kawan saya Pertamina karena sumbangsi gasnya. Sama halnya ketika kita makan. Satu biji nasi itu ketika Anda buang, terbuang melalui tangan yang kita cuci. Coba yang kita sakiti berapa? Dari mereka yang bajak sawah, kemudian sing tandur, sing dawet, sing matun, sing mupuk, yang manen, sampai giling, kemudian jadi beras mau kita masak dipususi, diliwat, sampai sing adang disuguhkan kepada kita. Begitu Anda tidak berdoa, itu artinya apa? Anda zalim kepada semua orang itu. Termasuk besok katakanlah kru-kru kayak kita ini nggak berdoa, berarti Anda zalim terhadap para sponsor. Lah kowe nguntal sama sponsor gitu. Nah, kalau saya mau makan tidak Allah membarik lana, saya juga zalim kepada teman-teman kameramen. Bagaimanapun saya bisa nampak di TV karena jasanya para kameramen. Asik. Bonus. Maka kalau saya dengan teman-teman kameramen hormat, saya pokoknya tanpa pilih kasih gitu loh. Rata. Pokoknya full sok. Makanya hebatnya orang Jawa itu apa coba? Kalau Anda lihat dari ditandur sampai wujud jadi makanan itu namanya beda nih. Sing ditandur ning sawah jenenge apa? Pari. Itu kalau bahasa Inggrisnya dari ditanam sampai jadi makanan namanya cuma satu, rice. Kalau bahasa Jawanya ditandur pari, bahasa Inggrisnya tetap rice. Pari ono wohe jenenge
Gabah. Gabah bahasa Inggrisnya tetap rice. Gabah mung siji jenenge nama apa? Las. Las bahasa Inggrisnya apa? Rice. Gabah digiling menjadi beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggrisnya tetap rice. Beras dimasak jadi sego. Bahasa Inggrisnya rice. Sego siji namanya upil. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya tetap rice. Nah, sego dimasak lembut jenenge bubur. Tetap rice. Sego mambu karak dikum jenenge aking. Tetap rice. Karena orang Jawa menghargai proses dan ini senada dengan doanya Nabi, Allahumma barik lana. Makanya please, pengen mendapatkan keberkahan, jangan tinggalkan doa itu. Termasuk Anda para pegawai negeri ASN, orang-orang pajak dan lain sebagainya. Nah, begitu Anda zalim dengan uang yang masuk, berarti Anda zalim, tidak Allahumma barik lana. Makanya nggak ada keberkahan. Bukti nggak ada keberkahan apa? Anak ngantemi wong, bapaknya kena masalah. Kita akan kembali setelah potongan berikut ini. Kita kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan,
mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menyampaikan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah, mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima Allah, dan mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan khusyuk, penuh keimanan, dan akhirnya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kita akan masuk ke segmen apa, Ibu? Kamu nanya. Siapa yang nanya ini? Silakan Bu Budi. Kaget langsung. Bu Budi mboten saged. Ayo, Bu Monggo Budi. sinten ingkang badhe tanglet? Ibu. Oh, ternyata yang bertanya kembarannya Bu Budi. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jumi Asih dari Jamaah Dakwatul Hasanah RW 4 Ambengan Batu, Tambak Sari, Surabaya. Saya mau bertanya Gus, kalau bersolawatan tapi kita pakai lagu dangdutan, apa boleh? Oke. Sampun, Bu. Matur sembah nuwun. Dadi iki ngene Jum. Jum. Jumiadi. Jumiasi. Iya, Jumiasi. Ampun nggih, busih ngoten mawon. Busih. Jum. Busih. Tapi ya bener sih lah Bu Jum nanti jumblengan itu. Nggih, sih itu kan asih nggih Bu nggih. Bu Jum juga senang selawatan. Iya. Bagus banget. Jadi bagaimana kalau kita sholawatan dengan menggunakan lagu dangdut? Wah, nih. Lagu itu kan sifatnya universal. Ya kan? Iya. Lagu itu universal. Selama lagu dangdut atau lagu apapun, nggak hanya dangdut, itu tidak mengandung unsur syahwat, unsur maksiat, ya nggak ada masalah. Emangnya ada Gus lagu yang mengandung unsur syahwat dan maksiat? Oh no, lagu itu itu apa gitu? Lagu wi Gue lah mau selawat, sal itu ya nggak boleh kalau itu. Oh, kamu nggak tahu lagi wi. Aku wis tua. Oke, wis ora iso. Tapi lagune mek pernah denger, kan kamu udah tua. Kamu udah nggak wi lagi. Wah. Kamu setelah ini sini mek capek gunung. Ya. Kalau saya biasa Bu menggunakan lagu dangdut, itu saya rubah syairnya menjadi lagu sholawat. Umpamanya lagu yang kemarin viral, Joko Tingkir. Ya, itu saya buat jadi sholawat. Boleh. Kan Joko Tingkir ngombe dawet gitu. Walaupun diprotes itu ngenyak Joko Tingkir, masa Joko Tingkir ngombe dawet? Lah iya bener. Wong zaman Joko Tingkir onone dawet kok. Sing ngelak salah ki lho Joko Tingkir ngombe boba kuwi salah. Wong zaman Joko Tingkir ora ono boba. Lah Joko Tingkir ngombe dawet ya ora apa-apa tuh. Joko Tingkir ngombe dawet. Orang tahu dikir endasi mumet. Nah itu boleh diganti, kemudian dengan itu lagunya diganti sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, itu boleh. Jadi lagunya tapi dibuat dangdut, dibuat sholawat. Saya biasa
Kue lunga pas aku sayang-sayang. Ganti sholawatnya biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil. Ayo Gon. Aku emosi. Mbak aku dicegah, aku emosi aku cegah iki lho. Mbak dia aja meneng bae lho. Mboten. Loh, niku notake nesu lho. Mboten, pancen kula kersane pirsa bilih jenengan niku bar tuku sapi ngoten lho. Dadi kersane niku jenengan niku mosok ana wong sotok nadane sapi emoh. Niku kalau Pak, iso nak ganti band sesuk. Niku hasilnya jenengan selawatan rumiyin nika. Kula klumpukne kula tumbasne sapi nika lho, Bah, ngoten lho. Kok iso? Kok iso? Selawatan kok Kayak ketelok bocah ke ora tau krungu selawat. Rupane kebo yo ngene. Jadi boleh, Bu. Boleh, selama tidak berlebih-lebihan, kemudian lagu-lagunya ya standar lah. Jadi artinya standar itu ya tidak terlalu dangdut banget umpamane. Nggih. Enggak, jangan kalau itu jangan banget. Terutama lagu dangdut yang norak itu umpamane apa sing nadane terlalu strong gitu. Ya, kayak Mangkupura itu kan. Mangkupura sholatullah yang pura saja kesannya sudah nggak bagus. Jadi kalau masih standar ya boleh-boleh saja lah. Nah kayak Bu Budi bisa dibuat lagu itu, Mbah. Apa lagunya? Ono jamaah jenenge Bu Budi. Piyantune kok seneng ati. Ora lali nyuwun mring Gusti. Insyaallah akeh rezeki. Ya. Mangan roti, ngombene susu. Bu Budi abape mambu. Ya sini. Ya, sini. Ya, monggo siapa yang nanya? Waalaikumsalam. Makasih. Makin kono sing ngomong. Penutup Keri, penutup. Urian Bu. Bu, jenengan mau gak ditutup sih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya fokus lagi melenceng sekedhik masalah keberkahan. Ada orang tua non muslim. Namine Sinta. Oh iya. Kaswae. Kula Bu Sofi, saking Ambengan Batu. Ibu tahu Sofi itu artinya apa? Tahu apa? Sofi, ya tahu bapak saya kasih nama. Sampai nunggu. Sofi niku riyen gawene teng kursi sofa. Gawene pas bengi mulo dijenenge Sofi ngoten. Iya. Soft. Iya. Orang tua saya muslim dulu, Dok. Anu. Hop. Lah dok wi dokter aku ora apa-apa. Lah dok guguk. Oh, anu lo sewu. Kamu salah fokus ya lihat aku. Terus lanjut Bu Sofi. Ayo. Lanjut. Terus bapakmu non muslim. Agama. Bapakmu non muslim. Sekarang. Terus dulu muslim. Iya, muslim. Sekarang non muslim. Iya. Terus masuk non muslim. Loh. Menikah lagi. Menjadi non muslim bukan masuk non muslim itu apa? Menjadi non muslim. Terus untuk memberi nafkah ke anaknya, itu keberkahannya gimana? Apakah nafkah yang diberikan oleh orang tua non muslim kepada anaknya itu berkah? Boleh apa enggak gitu aja kan ya? Oke. Bisa berkah apa enggak? Ibu tahu Nabi Musa? Iya, tahu. Tahu, walaupun nggak kenal ya, tahu. Burung petuk. Dari cerita. Kok kenal dia petuk? Ora kenal tenan iki. Pupuk kabeh. Pupuk kabeh, Gus. Apa? Pupuk kabeh ngomongin. Pupuk kabeh. Dipaksa, Gus, nggak pernah ngomong kan dia. Nggih. Ampun boleh Nggak pernah ngomong. Karena cangkemmu bisu itu nggak pernah ngomong. Hati-hati kualat terus kual. Sofi. Je, awas kualat lho, Gus, iki tuwa iki. Wah, iya. Galak. Biasanya kan hati-hati kualat karo kiai. Iki ora. Hati-hati kualat karo Sofi. Ya. Mana tuh? Badan. Ya, Bu Sofi. Tahu Nabi Musa ya? Nabi Musa itu anak angkatnya siapa? Lah itu saya belum cerita.
Belum tahu. Kalau belum cerita tuh mungkin Anda tahu tapi nggak cerita. Ini belum tahu. Belum diceritani. Hati loh nek kamuan bawa ngambengan. Rutup. Wedi aku. Eta bonek iki kita iki. Nabi Musa itu anak angkat dari Fir'aun. Fir'aun itu tidak hanya non-muslim tapi dia ngaku Tuhan. Artinya kalau hartanya orang non-Islam itu tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam, ya berarti Nabi Musa nggak ada keberkahan sama sekali dong. Buktinya Musa bayi bertumbuh kembang menjadi seorang nabi karena nafkah yang diberikan oleh Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita mendapatkan pemberian dari orang non-Islam itu boleh. Boleh. Contoh, walaupun saya belum membaca riwayatnya ya, Abu Lahab itu kan bagaimanapun pamannya Kanjeng Nabi. Bener nggak? Nggak mungkin ketika dia punya keponakan sama sekali nggak ngasih apa-apa. Iya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Wong karo keponakan cedak. Wong begitu mendengar kelahiran Kanjeng Nabi saja dia langsung memerdekakan budaknya kok. Jadi ketika hari memerdekakan budaknya itu kan kebayang nggak? Berarti Abu Lahab gawe kopi dewe gitu loh, gawe penyetan dewe karena nggak punya pembantu. Saking bahagianya kelahiran Kanjeng Nabi dan dia pamannya Kanjeng Nabi. Saya pikir kok walaupun ngasih permen satu lah semuanya itu pasti pernah. Yang paling jelas dalilnya adalah Nabi Musa. Dia tumbuh dan berkembang dari Fir'aun yang merupakan orang non-Islam dan ngaku Tuhan. Itu aja boleh. Berarti anak yang dinafkahi oleh orang tua yang non-Islam boleh apa enggak? Boleh. Dan insya Allah berkah. Amin. Amin. Yuk kita niat puasa hari ini. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Soma khodin. An adai. Fardi syahri. Ramadana. Hadihi sanati. Imanan. Wahtisaban. Fardolillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih untuk pemirsa yang tetap stay tune. Dan jangan lupa di follow sahur bareng Gus Miftah JTV. Terima kasih sekali lagi untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur. 4-star hotel that makes every moment matter. Dan juga terima kasih untuk Pertamina My Energizing You. Insya Allah kita besok berjumpa lagi dalam acara apa Ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Halo telur tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh